Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Arif di sini. Ya, pastinya kita akan belajar biologi hari ini ya. Oke, apa kabar kalian? Semoga kalian tetap diberikan kesehatan, tetap menjalankan protokol kesehatan juga ya, dihindarkan dari wabah penyakit corona yang sedang melanda di bumi kita ini. Semoga corona ini segera hilang agar kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oke, walaupun kalian belajar di rumah, kalian harus tetap semangat, tidak boleh malas. Ingat, tujuan kalian belajar harus, niatnya itu harus dimantapkan lagi. Oke, kali ini ya, di semester pertama ini ya, kalian sudah naik tingkat dari kelas 10 ke kelas 11. Nah, di kesempatan kali ini kalian akan belajar mengenai sel ya. Masih ingatkah kalian di kelas 10 dulu ada tingkatan organisasi kehidupan, mulai dari molekul, kumpulan molekul gitu, terus membentuk suatu sel, sel jaringan, jaringan organ, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini di semester 1 kelas 11 ini kalian akan belajar mengenai sel. Apa itu sel? Kemudian komponennya apa? Kemudian aktivitas-aktivitas macam-macamnya bagaimana, nanti kita akan kupas tuntas di video kali ini. Jangan kemana-mana, tetap tonton terus video ini. Semangat dan siapkan tenaganya untuk belajar di sini. Sebelum kita beranjak lebih jauh lagi, kita harus tahu dulu apa itu sel. Masih ingatkah kalian? Coba pikirkan dalam hitungan kelima, 5, 4, 3, 2, 1. Apa itu sel? Ya, sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Kita, manusia itu tersusun atas berjuta-juta sel. Ya, sel itu mempunyai peran penting ya sebagai struktur penyusun tubuh atau makhluk hidup ya tentunya. Tapi yang mempunyai fungsi. Ingat, perbedaannya dengan molekul apa? Molekul juga kan lebih kecil daripada sel, tapi dia tidak dikatakan sebagai penyusun terkecil yang fungsional karena dia berdiri sendiri. Sementara sel tidak bisa berdiri sendiri, kumpulan dari berbagai macam molekul yang membentuk suatu sifat atau tanda-tanda kehidupan. Oke. Nah, sel, siapa yang menemukan sel? Sejarahnya bagaimana? Nah, dulu ada ilmuwan bernama Robert Hooke gitu ya, seorang ahli matematika dan fisika di tahun sekitar 1665. Waduh. 1665. Pada pengamatannya terhadap sel-sel gabus ya, sel gabus. Jadi sel-sel yang ada di misalkan di batang singkong gitu ya, diamati ada sel-sel gabus di dalamnya. Nah, tapi pada saat Robert Hooke meneliti itu, yang diteliti adalah jenis pohon Quercus subur ya. Diamati menggunakan mikroskop ya. Ingat, mikroskop sebelumnya sudah ditemukan juga oleh Anthony van Leeuwenhoek ya. Kemudian dilihat terdapat ruang-ruang kosong. Nah, ruang-ruang kosong ini diberi istilah sebagai sel. Jadi sel dasarnya adalah bahasa Latin ya, bahasa luar, artinya ruang-ruang kosong. Ya, kemudian berkembang. Ada suatu penelitian lagi oleh Felix Durjardin ya di tahun 1835 ya, di mana Felix ini mengemukakan bahwa di dalam sel hidup itu tidak sepenuhnya kosong seperti ruang-ruang kosong yang dibilang oleh Robert Hooke, tetapi terdapat substansi cair ya. Jadi ada isinya, tidak hanya ruangan kosong. Berkembang lagi, sel terus diteliti ya. Akhirnya pada seorang peneliti lain namanya Johannes Purkinje ya, itu menemukan bahwa isi sel atau tadi yang disebutkan oleh Felix itu bernama protoplasma atau komponen penyusun sel. Sampai sini ingat ya. Jadi sel itu sebenarnya tadinya hanya pengamatan biasa adalah ruang-ruang kosong, tapi seiring dengan perkembangan zaman ternyata sel itu mempunyai karakteristik dan kompleksitas sendiri. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya.
Kita mengetahui bagaimanakah perjalanan sejarah yang panjang dari penemuan sel, ada beberapa teori yang mengemukakan tentang karakteristik dari sel. Ya, ada yang menyebutkan sel sebagai unit struktural kehidupan, ya, itu dikemukakan oleh Schleiden dan Schwann ya tahun 1938, ya, yang mengemukakan lebih khusus lagi bahwa makhluk hidup itu tersusun atas sel. Kemudian ada Max Schultz ya, di tahun 1874 itu menyebutkan bahwa aktivitas yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup itu tercermin dalam aktivitas dalam sel, baik itu pertumbuhan, respirasi, kemudian reproduksinya gitu ya. Kemudian ada Rudolf Virchow ya, 1858 itu mengukuhkan bahwa setiap sel berasal dari sel sebelumnya. Ya. Contohkan, setiap kali kita membersihkan badan kita, mandi, ingat mandi ya, pasti ada sesuatu yang terkelupas atau terkikis dari tubuh kita. Ya, atau biasa orang umum menyebutnya sebagai kotoran kulit atau daki. Nah, itu sebenarnya termasuk dalam atau mengandung sel-sel kulit yang sudah mati ya. Makanya kalau misalkan antum atau kalian sering membersihkan badan pasti tidak ada sel kulit mati yang menumpuk. Tapi kalau misalkan jarang mandi, nah berarti antum tahu sendiri gitu ya. Setelah kita tahu sejarah dan teori-teori mengenai sel, sekarang kita bahas mengenai komponen penyusun sel. Jadi komponen-komponen penyusun sel. Komponen penyusun sel itu ada dua ya. Sel. Ya, tadi dikatakan sebagai unit struktural dan fungsional. Terkecil penyusun sini saya makhluk hidup. Ya. Kemudian komponennya yang pertama ada komponen yang termasuk dalam zat anorganik. Anorganik. Contohnya apa? Air dan garam-garam mineral. Air dan garam mineral. Ini termasuk komponen anorganik. Kemudian yang kedua ada komponen organik. Adalah komponen-komponen yang termasuk di dalamnya adalah yang sering kita makan itu banyak mengandung komponen organik. Apa? Karbohidrat. Kemudian ada protein. Kemudian ada lemak. Ada lagi yang lainnya? Ya, kalau lebih sederhana ada nanti asam nukleat, kemudian asam lemak gitu ya. Nah, karbohidrat ini juga nanti akan dibedakan menjadi karbohidrat sederhana dan karbohidrat yang kompleks. Ya, sederhana dan kompleks. Nanti protein juga dipecah menjadi asam-asam amino seperti itu ya. Lemak ada asam lemak dan gliserol. Ya. Kita lanjutkan pembahasan ke materi selanjutnya. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, silakan perhatikan gambar berikut ini. Ini dan yang ini. Nah, apa yang ada di benak kalian? Apakah itu termasuk sel? Kalau iya, sel apakah itu? Pak, itu saya lihat ada gambar seperti bakteri, Pak. Betul. Yang mana? Yang pertama, kedua, ketiga. Oke, tepat sekali yang pertama. Yang kedua dan ketiga, bakteri juga? Atau amuba apa ya Pak? Atau protozoa ya Pak? Nah, lebih jelasnya kita akan bahas berikut ini. Ya, sebenarnya sel itu dikategorikan menjadi dua ya. Sel hewan dan sel tumbuhan. Ya.
Perhatikan gambar berikut. Ya. Di gambar ini dijelaskan mengenai struktur sel hewan. Kenapa disebut sel hewan? Karena dia sifatnya fleksibel, tidak kaku. Bayangkan ketika hewan itu sel-selnya kaku, apakah bisa bergerak bebas? Tentu saja tidak. Bandingkan dengan gambar berikut ini. Ya, ini adalah struktur dari sel tumbuhan. Bedanya di bagian paling luar itu ada dinding selnya yang membuat sel tumbuhan itu terbatas geraknya atau kaku. Ya, ciri dari tumbuhan kan geraknya pasif, sementara hewan geraknya aktif. Selain itu, bedanya adalah kita tahu bahwa hewan merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan atau nutrisinya dari bisa hewan lain, bisa dari produsen atau tumbuhan. Dia sifatnya adalah heterotrof, tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Beda dengan tumbuhan, tumbuhan bisa menghasilkan makanan sendiri. Dilihat dari selnya, kita lihat perbandingannya antara dua sel ini, ya. Sel hewan dan sel tumbuhan, ada beberapa organel yang ada di keduanya dan salah satunya tidak memiliki. Kita lihat di mana sel hewan dan sel tumbuhan mempunyai penyusun atau namanya organ di dalam sel atau disebut organel gitu ya. Organel-organel ini yang dimiliki hewan dan dimiliki tumbuhan. Contohnya ada apa? Oke, yang pertama ada membran sel. Di sini juga ada membran sel. Kemudian yang kedua ada sitoplasma. Di sini juga ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan isi yang berupa cairan yang ada di dalam sel. Kemudian membran sel adalah bungkus terluar. Kita bayangkan ada balon berisi air. Nah, sitoplasma adalah airnya, balonnya adalah membran selnya. Paham ya? Kemudian yang ketiga, yang dimiliki sel hewan dan dimiliki oleh sel tumbuhan ada inti sel. Inti sel. Di setiap sel pasti punya inti, ya, yang mengatur setiap aktivitas sel. Apakah semua sel, Pak? Tidak. Ada sel-sel tertentu yang tidak memiliki inti sel. Contoh, sel darah merah ketika sudah dikeluarkan dari sumsum tulang, ya. Jadi ada juga sel yang tidak punya inti, ya, tapi tetap punya fungsi tertentu, gitu ya. Kemudian selain inti sel yang dimiliki keduanya ada apa lagi? Ada mitokondria. Yang di tumbuhan juga. Mitokondria ini seperti mesin penghasil tenaga, ya. Jadi kalau misalkan di fisika ada generator gitu ya. Jadi penghasil energinya lah. Jadi kita makan sehari-hari, ya, banyak makan nutrisi dari buah, dari sayur, kemudian dari karbohidrat yang ada di nasi misalkan, itu nanti akan dirubah, ya, oleh mitokondria menjadi energi untuk kegiatan atau aktivitas tubuh kita, gitu ya. Mitokondria. Kemudian ada lagi yang ada di sel hewan dan sel tumbuhan, ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma. Atau biasa disingkat dengan RE. Ini nanti ada dua, RE kasar dan RE halus. Nanti Pak Arif jelaskan lagi. Kemudian apa fungsinya retikulum endoplasma? Ya, ini sebagai penghasil asam amino dibentuk melalui sintesis protein, ya. Dan juga ada juga sintesis lemak. Sintesis itu nama lainnya pembentukan gitu ya. Pembentukan namanya sintesis. Fotosintesis. Berarti energi foton yang digunakan untuk pembentukan energi gitu ya. Kemudian ada
badan Golgi atau aparatus Golgi gitu ya. Ada badan Golgi, BG. Fungsinya apa? Ini adalah gudangnya sel. Ya, kita tahu ada enzim pencernaan, enzim ini, enzim itu, banyak sekali enzim di dalam tubuh kita. Salah satunya yang berperan adalah ini, badan Golgi, menghasilkan enzim. Ya, gudangnya sel ini. Mau butuh enzim berapa? Nah, butuh misalkan lemak-lemak atau protein-protein yang dalam bentuk khusus. Nah, ini. Kemudian ada nanti lisosom yang di sel tumbuhan ini tidak ada. Kemudian selanjutnya biar adil karena saya tidak ada di sini, yang ke-9 ini 6 ya, 6, 7, 8. Ada dinding sel. Dinding sel yang tadi membuat tumbuhan itu kaku ya, geraknya itu pasif ya. Di sel tumbuhan ada, di sel hewan tidak ada. Itu ya. Kemudian tadi disebutkan bahwa sel tumbuhan bisa menghasilkan energi sendiri, maka dia bisa fotosintesis. Fotosintesis itu harus memerlukan organel namanya kloroplas. Ada kloroplas di tumbuhan, sementara di hewan tidak ada. Ya, kemudian tempat penyimpanan ya makanan di tumbuhan. Kita kan sering makan hasil dari fotosintesisnya tumbuhan. Contohnya apa? Pati atau umbi. Umbi itu sebenarnya nutrisi yang dikumpulkan oleh tumbuhan di suatu lokasi di dalam tubuhnya. Misalkan di umbinya. Di umbi kan ada umbi batang, umbi akar ya. Ingat pelajaran SMP, diingat lagi. Nah, penyimpan cadangan makanan atau bisa jadi air atau sampah metabolisme gitu ya, bisa jadi ya, itu terdapat di vakuola. Vakuola tumbuhan ada, di sel hewan tidak. Kemudian sel tumbuhan itu tidak bisa membelah secara leluasa karena dia ada dinding sel, maka terbatas gerakannya, pembelahannya, memperbanyak dirinya juga terbatas. Nah, kalau di sel hewan sangat cepat ya regenerasinya karena dia dibantu juga oleh namanya sentriol. Di sel tumbuhan tidak ada. Nah, kalau dirangkum berarti yang bisa membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan adalah gini aja. Diko atau diklofag, dinding sel kloroplas vakuola itu tidak dimiliki oleh sel hewan, sementara lisosom dan sentriol itu tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Jadi diklofag tambahin ya, jadi jembatan keledainya seperti ini ya. Diklofag nolisen. Ya, jadi dinding sel kloroplas vakuola itu tidak dimiliki oleh sel hewan. Kebalikannya, nolisen. Lisosom sentriol itu tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Di sini paham ya organel-organelnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat fungsinya sebagai berikut. Kita sudah belajar mengenai sel. Apa itu sel? Kemudian sejarah penemuannya, teori-teori tentang sel, komponen penyusun sel, kemudian organel-organel penyusun sel. Perbedaannya antara sel hewan dan sel tumbuhan. Harus paham ya. Jadi nanti di rumah dipelajarin lagi, baca bukunya, kemudian tonton video ini, ulang-ulang terus gitu ya. Pada kesempatan kali ini kita hanya belajar mengenai sampai dengan organel sel. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai sel prokariotik dan sel eukariotik. Bedanya apa? Tadi kan ada sel bakteri itu, bedanya dengan ini apa sih? Termasuk yang mana sih bakteri? Yang kanan atau yang kiri? Nah, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk terus tonton terus video dari madrasah kita ini.
Kemudian jangan lupa untuk selalu menjaga kondisi tubuh agar sehat ya, terhindar dari segala macam penyakit. Dari Pak Arif sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.